Shalom seluruh jemaat Tuhan. Hari ini setiap kita mungkin memiliki banyak alasan untuk merasa takut, khawatir. Tetapi mari kita ingat sama-sama bahwa kita punya Allah yang berdaulat, berkuasa atas kehidupan setiap kita. Ini waktunya kita untuk datang kepadanya, bersandar, percaya, beriman kepada Tuhan kita. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersaat teduh. Tetap bersyukur kepadanya. Dan mari kita persiapkan hati kita, seluruh pikiran kita untuk masuk dalam ibadah sore hari ini. Yesaya 66 ayat yang ke-23 berkata, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Marilah kita datang kepadanya, kita menaikkan pujian kita, karena kita percaya kepada Dia, Allah yang kudus dan berkuasa, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di surga bersujud. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Mari katakan segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, suci walau tersembunyi. Suci, 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 walau tersembunyi. Suci Tuhan, hanya Kau yang suci, tiada terbandingi. Kuasa sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, suci, suci,
pujian Tuhan. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian Tuhan. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari lepas hari dalam kehidupan kami, Tuhan menyertai kami. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, di momen saat ini ya Tuhan, kami boleh semakin merasakan Allah hidup dalam kehidupan kami. Allah sungguh peliharakan kehidupan kami. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, hari ini puji-pujian, doa, dan firman-Mu ya Tuhan boleh semakin menguatkan kami. Melawat setiap kami tanpa terkecuali ya Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dalam kondisi keadaan apapun itu ya Tuhan. Kami mau buka hati kami, diri kami ya Bapa, untuk sungguh menerima lawatan daripada Engkau. Nyatakanlah kuasa-Mu dan karya-Mu ya Bapa. Hari ini kami siap memuji, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saat ini kita tiba di satu momen yang mungkin berada di luar kendali setiap kita. Kita mungkin lemah, tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kelemahan kita, kekuatan Allah menjadi sempurna. Mari kita datang kepadanya, karena Dia Allah yang berkuasa, berdaulat. Dan semua ini terjadi pasti karena Dia memiliki kehendak dan rencana. Bersandarlah kepada Dia. Bila kau izinkan Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
terbaik. Percayalah kepada Dia. Dan mari kita datang dengan iman ini kepadanya. Di dalam doa-doa syafaat kita malam hari ini. Mari kita berdoa yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk setiap negara-negara yang terkena kasus COVID-19 tertinggi. Kita sudah mengetahuinya ada beberapa negara. Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, Inggris, Turki, Iran, Rusia. Dan kita juga tetap berdoa untuk Tiongkok. Kita berdoa supaya sungguh Tuhan boleh kuatkan, jamah, pulihkan dengan sempurna. Terutama untuk pemerintahan Indonesia, negara dan bangsa di mana kita boleh tinggal. Biarlah sungguh Tuhan memberikan hikmat bijaksana, kekuatan untuk melewati COVID-19 ini dengan segala dampaknya. Terutama dampak di dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan politik. Dan kita juga berdoa dalam berita-berita yang sudah semakin meluas. Yang mungkin membuat kita panik. Dan mungkin juga mengancam kesatuan persatuan bangsa negara kita. Bahkan mengancam keamanan bangsa negara kita. Kita berdoa untuk jajaran aparat keamanan. Supaya sungguh Tuhan boleh jagai mereka, kuatkan mereka, berikan kesehatan pada setiap mereka. Kita berdoa untuk 3 pokok doa ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk negara-negara yang terkena imbas COVID-19. Kita berdoa juga untuk pemerintahan Indonesia. Dan kita juga berdoa untuk seluruh jajaran keamanan yang ada. Kita berdoa Tuhan tolong setiap mereka. Mari kita buka suara bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena Tuhan boleh membimbing kami sampai dengan hari ini. Tuhan, kami mengingat ya Tuhan senantiasa ya Tuhan untuk negara-negara yang terkena imbas ya Tuhan daripada COVID-19. Seluruh muka bumi ini ya Tuhan, terutama untuk beberapa negara dengan kasus tertinggi, untuk Amerika Serikat, untuk negara-negara Spanyol, Itali, Prancis, Jerman, Inggris, Turki, Iran, Rusia ya Tuhan, dan juga Tiongkok ya Bapak. Engkau yang turut campur tangan, menjamah, melawan setiap mereka, memulihkan ya Tuhan. Supaya sungguh ya Tuhan, keadaan hari ini boleh semakin membaik ya Tuhan dengan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, terutama untuk pemerintahan Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan dan segenap jajarannya ya Tuhan. Kami berdoa kiranya hikmat bijaksana daripada Tuhan menyertai setiap pemerintahan yang ada. Tuhan, kami berdoa biarlah sungguh setiap dampak yang dirasakan hari ini ya Tuhan, terutama di dalam kesehatan dan juga politik ekonomi ya Tuhan, kami sungguh ya Tuhan memohonkan belas kasihan Tuhan untuk pemerintahan kami boleh memiliki hikmat bijaksana daripada Tuhan ya Bapak untuk menangani semua ini, menghadapi semua ini ya Tuhan, dan survive ya Tuhan daripada COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa Tuhan senantiasa untuk jajaran keamanan yang berada di jajaran paling depan ya Tuhan, setiap mereka ya Tuhan yang menjaga ya Tuhan, tetap ya Tuhan keamanan dan juga kesatuan persatuan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan tolong jaga setiap mereka juga, dan anugerahkan kesehatan setiap mereka ya Tuhan senantiasa ya Bapa. Tuhan Kau yang tolong ya Tuhan Indonesia dan seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk seluruh warga negara Indonesia supaya dapat menjadi warga negara yang berperan aktif di dalam mengenyahkan COVID-19 ini. Setiap kita diberikan hikmat bijaksana untuk bertingkah laku di dalam penuh kewaspadaan supaya sungguh kita boleh menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi, tentunya keadaan yang lebih baik lagi. Dan mari kita juga berdoa untuk para tenaga medis yang berada di garis terdepan, supaya sungguh Tuhan tetap jamah mereka, berikan mereka kesehatan. Kita mungkin ketahui ada beberapa jemaat kita yang adalah dokter, kita sebutkan nama setiap mereka. Dan juga kita berdoa untuk setiap pasien dan mungkin orang-orang ODP yang harus karantina sendiri di rumah sendiri. Kita berdoa supaya sungguh Tuhan juga boleh pulihkan setiap mereka. Mari kita berdoa untuk 3 pokok doa ini. Kita berdoa untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Kita berdoa untuk para dokter. Kita berdoa untuk para pasien. Mari kita buka suara bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan hari ini ya Tuhan,
untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk warga negara Indonesia. Setiap kami ya Tuhan, kami dapat menjadi warga negara yang berperan aktif ya Tuhan. Kami boleh memiliki kesadaran ya Tuhan untuk sungguh membawa Indonesia ini survive menghadapi seluruh kondisi hari ini ya Tuhan, dengan menjadi masyarakat yang sungguh peduli akan kebersihan dan juga menjaga diri untuk tetap waspada dan melakukan ya Tuhan pembatasan dengan ketat ya Tuhan. Dan berkati ya Bapa untuk setiap upaya kami ini boleh membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi menghadapi COVID-19. Tuhan berdoa juga ya Tuhan untuk para dokter yang berada di garis terdepan ya Tuhan. Kami memiliki beberapa jemaat ya Tuhan yang adalah dokter ya Tuhan dan tenaga medis ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya sungguh setiap mereka Tuhan yang tetap jamah, Tuhan yang tetap lindungi, anugerahkan berkat ya Tuhan dan kesehatan untuk setiap mereka. Sehingga mereka boleh ya Tuhan tetap berjuang dan menjadi relawan-relawan ya Tuhan menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan. Berkati juga ya Tuhan untuk seluruh pasien ya Tuhan dan juga ODP ya Tuhan. ODP ya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memelihara setiap mereka. Engkau yang sungguh ya Tuhan menghiburkan, menguatkan mereka ya Tuhan. Dan berikanlah ya Tuhan pembaharuan ya Tuhan di dalam tubuh jasmani mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan ya Tuhan, dan mereka boleh sehat kembali, mereka boleh kembali ke keluarga mereka boleh sungguh ya Tuhan bersuka cita ya Tuhan dan bersyukur atas pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak melupakan untuk seluruh jemaat dan juga orang-orang yang mungkin pada hari ini dalam keadaan terkena imbas langsung COVID-19. Kita berdoa mungkin ada di antara kita yang memiliki pergumulan dalam sisi kesehatan. Ada yang cukup kesulitan untuk mungkin harus cek secara rutin ke rumah sakit, tetapi kesulitan karena keadaan saat ini. Kita juga berdoa untuk para pekerja yang mungkin mereka terpaksa harus mengalami PHK atau pemotongan gaji, atau para pengusaha yang terpaksa harus mem-PHK beberapa karyawannya. Kita juga berdoa untuk dari sisi usaha yang betul-betul mungkin harus berhenti dari usahanya dan mengalami kesulitan di dalamnya. Di sisi ekonomi, kesulitan dalam pemasukan namun pengeluaran yang terus berlangsung. Itu juga tidak mudah dihadapi. Kita juga berdoa untuk beberapa pergumulan studi. Ada beberapa anak-anak pelajar, mahasiswa yang harus berjuang dengan kelas-kelas online-nya. Namun mereka terbatas di dalam biaya mereka. Ada juga di antara anak-anak kita yang sedang menghadapi kenaikan kelas. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perkuliahan. Tuhan tolong setiap mereka juga. Kita berdoa juga bahkan ada beberapa keluarga yang mungkin merantau, terpisah dari keluarga, sehingga tidak dapat bertemu satu dengan yang lainnya. Sudah merasakan begitu rindu luar biasa, kita juga berdoa Tuhan kuatkan. Dan bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang sungguh-sungguh jatuh miskin, kelaparan, karena efek imbas dari pandemik ini. Kita berdoa supaya sungguh boleh Tuhan kuatkan jamah. Ada lawatan Tuhan hari ini boleh terjadi. Kita juga senantiasa berdoa untuk gereja kita dapat tetap menjadi saluran berkat untuk setiap jemaat dan lingkungan sekitar yang membutuhkan. Kita berdoa untuk dua pokok doa ini, untuk seluruh keadaan jemaat kita. Dan juga kita berdoa untuk gereja kita tetap dapat jadi saluran berkat Tuhan. Mari kita buka suara bersama-sama untuk pokok doa kita ini. Tuhan, kami hari ini berdoa ya Bapa.
untuk seluruh jemaat kami ya Tuhan. Di dalam kondisi keadaan pergumulan setiap mereka, mungkin kami tidak tahu ya Tuhan hari ini apa yang dialami oleh setiap kami ya Tuhan, setiap mereka. Tuhan kami yakin percaya, tetapi ya Tuhan, Tuhan boleh melawat setiap mereka hari ini ya Tuhan. Ada penghiburan kekuatan daripada Tuhan ya Bapa untuk setiap mereka. Untuk mereka ya Tuhan yang mengalami pergumulan di dalam kesehatan mereka. Mereka yang harus cek kontrol ya Tuhan, tetapi tidak bisa Tuhan, Kau yang tetap berikan kesehatan. Dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, mereka mungkin mengalami PHK ya Tuhan, atau pemotongan gaji, atau mungkin para pengusaha yang harus mem-PHK karyawannya. Tuhan berikan hikmat pada setiap mereka dan cukupkan ya Tuhan. Di dalam usaha ya Tuhan, di dalam mungkin ada di antara jemaat yang harus berhenti di dalam usaha mereka. Tuhan tolong supaya sungguh ada hikmat bijaksana yang Tuhan tambah-tambahkan untuk setiap mereka. Berkati juga ya Tuhan di antara jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi ya Tuhan, kesulitan pemasukan dan pengeluaran yang terus berlangsung. Tuhan, Kau yang cukupkan ya Bapa. Berkat anugerah-Mu ya Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Untuk setiap anak-anak-Mu yang bergumul dengan studi mereka, Tuhan tolong ya Bapa, supaya sungguh setiap anak-anak-Mu boleh tetap ya Tuhan berjalan di dalam pimpinan Tuhan, melewati masa studi yang sulit ini sekalipun dengan survive ya Tuhan, mereka dapat tetap berprestasi di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga yang mungkin terpisah, tidak dapat bertemu satu dengan yang lainnya. Berikan penghiburan pada setiap mereka ya Tuhan, kekuatan ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang sungguh jatuh miskin dan kelaparan hari ini ya Tuhan. Biarlah sungguh setiap bantuan boleh tersalurkan pada setiap mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, tetap jadi saluran berkat untuk setiap mereka yang membutuhkan, untuk jemaat dan juga untuk lingkungan sekitar. Tuhan, Kau yang sungguh berkati gereja-Mu ini untuk tetap menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari kita juga berdoa senantiasa untuk hamba Tuhan, staf, karyawan, dan security di seluruh Hok Im Tong yang masih harus kerja keluar rumah. Kita berdoa supaya sungguh Tuhan tetap lindungi setiap mereka, setiap kami. Dan juga kita berdoa untuk setiap jemaat, setiap kita semua yang, atau mungkin keluarga kita yang masih harus bekerja keluar rumah. Kita juga berdoa supaya sungguh Tuhan lindungi setiap mereka. Mari kita buka suara bersama-sama untuk pokok doa kita ini. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh hamba Tuhan, staf, karyawan ya Tuhan, setiap security ya Tuhan, dan juga setiap kami ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang mungkin masih harus keluar rumah untuk bekerja ya Tuhan. Kami berdoa biarlah sungguh Tuhan perlindungan Tuhan nyatakan, penjagaan daripada Tuhan nyatakan, jauhkan kami ya Tuhan dari setiap sakit penyakit apapun itu ya Tuhan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan yang senantiasa tetap peliharakan keluarga kami, mana kami mungkin khawatir keluarga kami terserang penyakit karena kami masih harus keluar masuk ya Tuhan bekerja. Tapi kami mau yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang turut peliharakan ya Tuhan setiap kami dan keluarga kami tanpa terkecuali. Tuhan yang tolong ya Bapa, Tuhan yang berkati ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, untuk staf, karyawan, dan security ya Tuhan di seluruh GI Hok Im Tong ya Tuhan yang Kau pelihara. Hari ini mari silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil waktu sejenak. Menaikkan doa-doa pergumulan pribadi yang mungkin orang lain tidak ada yang tahu. Kita berdoa karena kita yakin dan percaya Tuhan kita Allah yang hidup. Dia memiliki jalan keluar yang terbaik dan rancangan rencana yang tepat pada waktunya. Kita berdoa, nyatakan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami boleh sungguh
menaikkan doa-doa kami. Kami mau yakin dan percaya Tuhan, Engkau punya rancangan-rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan yang tolong ya Bapa supaya sungguh setiap doa-doa kami naikkan. Bukan semata-mata ya Tuhan kami berdoa karena sedang ada permasalahan yang terjadi yang kami hadapi hari ini. Tetapi kami berdoa menghadap kepada Engkau karena kami punya iman percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup dan berdaulat. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh doa kami ini hanya di dalam satu iman percaya. Dalam Yesus Kristus kami punya pengharapan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu dengan lebih lagi ya Tuhan. Berikan kami kekuatan dan penghiburan atas firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dimanapun Bapak Ibu sekalian berada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan pada doa Rabu ini dari Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-19 dengan tema Tuhan yang berdaulat. Mari sebelumnya kita berdoa lebih dahulu minta pertolongan daripada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh berada di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, walaupun berbeda tempat dan juga jarak yang ada, kami tidak dapat bersekutu seperti di dalam rumah Tuhan beberapa waktu yang lalu. Namun anugerah Tuhan cukup bagi kami sekalian. Saat ini kami rindu untuk boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Apalagi kami sedang menghadapi satu pandemi COVID-19 yang tidak mudah bagi kami untuk kami hadapi. Tuhan, tolonglah kami. Kami mohon anugerah-Mu dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan berikan kami pertolongan untuk kami dapat memahami, mengerti akan firman Tuhan ini, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tentunya dengan kekuatan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Amin. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles mengatakan, setiap orang berusaha untuk memperoleh kebahagiaan dan menjauhkan diri dari yang namanya penderitaan dalam seluruh kehidupan ini. Saudara, sebetulnya pemikiran ini saya rasa ada di dalam setiap kita. Tetapi kenyataannya, manusia tidak dapat terpisahkan dari yang namanya penderitaan ataupun kesusahan itu. Itu berarti tidak ada seorang pun yang tidak pernah merasakan khawatir, tidak pernah merasakan takut ataupun putus asa di dalam kehidupan ini. Siapapun dia dan apapun latar belakangnya. Baik pendidikan, jabatan, status, agama, termasuk dengan orang Kristen sendiri.
Saya pun sebagai seorang pendeta seringkali mengalami yang namanya ketakutan seperti itu. Kekhawatiran di dalam hidup, bahkan keputusasaan. Sekali waktu di dalam waktu saya melanjutkan studi di Malang, ada satu waktu di mana saya dan keluarga sudah tidak lagi memiliki uang di dalam kantong. Tabungan yang ada di bank itu hanya tersisa Rp50.000 saja. Dan kalaupun itu diambil berarti itu tutup buku. Dan kalaupun uangnya tetap Rp50.000, itu pun tetap tidak mencukupi untuk kehidupan kami. Waktu itu kami tidak memiliki sponsor, sehingga kami tidak bisa mengandalkan siapapun, bahkan keluarga kami sekalipun. Nah, bagaimana kami dapat melanjutkan kehidupan kami? Padahal besok kami harus makan, kami harus bayar uang sekolah, kami harus juga bayar kontrakan, dan lain sebagainya. Tetapi kami hanya dapat berdoa kepada Tuhan. Di dalam kegentaran, di dalam ketakutan, di dalam keputusasaan itu, kami hanya dapat berharap kepada Tuhan. Memang kami punya tekad di dalam kehidupan ini, bahwa saya dan istri bertekad hidup dan mati bagi Tuhan. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Mereka juga harus makan. Dan kebetulan waktu itu kami waktu malam menemukan bahwa kami tidak punya uang lagi. Jadi kami malam itu hanya dapat berdoa saja kepada Tuhan. Nah saudara, itulah pengalaman kami di dalam kehidupan ini. Kami juga tidak luput dari segala ketakutan, keputusasaan, kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Nah, seperti pergumulan kita saat ini, di mana setiap orang di dalam dunia saat ini sedang mengalami yang namanya pandemik COVID-19, yang bukan saja mengancam kesehatan dan nyawa orang yang terdampak karena virus ini, tetapi juga mulai menyerang sendi-sendi kehidupan yang lain. Saudara, ketika kita berhadapan dengan virus COVID ini, terjadi suatu hal yang begitu mengerikan antara hidup dan mati. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya menyaksikan sendiri, cici saya terkena COVID-19. Dan ketika dia berhadapan dengan virus ini, dia merasakan kesakitan yang luar biasa, tidak bisa bernafas, dan dia juga merasakan ketakutan di dalam kehidupannya. Wah, inilah akhir kehidupannya. Tetapi bersyukur Tuhan boleh menyembuhkan dia saat ini. Nah, bukan saja masalah virus, tetapi masalah-masalah kehidupan yang lain mulai terkena dampak daripada COVID ini. Nah, dulu ada pelajaran PMP ya, waktu saya masih SD, SMP. Di sana ada disebutkan istilah Epolixosbud Hamkamnas. Saya masih ingat pelajaran itu. Nah, pelajaran ini merupakan dasar dari kehidupan bernegara dan berbangsa. Dan hal ini pun sudah mulai diserang. Ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, secara keseluruhan terkena dampak daripada COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, menurut beberapa sumber yang ada, COVID-19 akan mencapai puncaknya di Indonesia kemungkinan bulan Mei. Itu menurut beberapa sumber yang ada. Bisa diperpanjang sampai September mungkin. Ada yang mengatakan bisa jadi sampai akhir tahun. Tetapi siapa yang tahu kapan COVID ini akan berhenti? Tidak lagi menjangkiti siapapun yang ada di Republik Indonesia ini. Termasuk juga di lingkungan kita dan keluarga kita.
Kita tidak tahu. Dan bukan hanya itu, dampak daripada COVID ini juga secara ekonomi akan mencapai satu krisis yang mencapai puncaknya di bulan Juni ataupun Juli. Nah, itu menurut beberapa sumber. Dan terus resesi ataupun yang namanya kesulitan secara ekonomi ini akan berdampak katanya. Nah, sampai akhir 2023. Nah, kebenarannya tidak tahu. Sampai di mana dan sampai kapan krisis yang terjadi ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun yang pasti adalah kenyataan saat ini banyak keluarga-keluarga yang sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Itu sudah real sekali kita bisa saksikan. Tidak lagi memiliki tabungan. Jangankan memikirkan anak, sekolah anak, dan juga masa depannya. Untuk makan pun mereka sudah tidak punya lagi makanan yang tersisa. Beberapa hari yang lalu ketika sembako itu dibagikan, ada ditemukan sebuah keluarga. Keluarga ini ketika didatangi dan diberi sembako, ternyata sudah 2 hari tidak makan. Suaminya sudah tidak punya pekerjaan, istrinya terpaksa harus berusaha keras untuk menjadi tukang cuci gosok, hanya sekedar untuk menambah pemasukan dan dapat makan dan minum. Itu pun sulit sekali, dengan meninggalkan 3 orang anak di rumah yang masih kecil. Dan yang paling kecil itu harus menyusui. Tetapi susu sudah tidak ada lagi. Itulah kondisi yang ada saat ini. Begitu memprihatinkan dampak daripada COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak heran. Tidak heran, sekarang ini banyak orang yang hidup tetapi tidak suka dengan kehidupannya. Memang bisa kita mengerti akan hal ini karena akibat dampak situasi dan kondisi dari COVID-19 yang melanda seluruh dunia bahkan juga Indonesia. Namun seharusnya tetap masih bisa bersyukur, apalagi kita sebagai orang yang percaya. Karena masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Walaupun situasi yang ada sekitar kita tidaklah ideal. Dulu ada kesempatan untuk kerja, tidak mau kerja. Malas, mau tinggal di rumah saja. Disuruh keluar cari kerja, maunya main game. Maunya nonton TV di rumah. Tidak mau keluar rumah. Sekarang disuruh di rumah, tidak mau lagi di rumah. Maunya keluar rumah. Jadi maunya apa? Tidak jelas. Lebih heran lagi, banyak orang disuruh ke gereja. Datang ke gereja, tidak mau. Banyak alasan untuk tidak datang ke gereja. Kenapa? Alasannya banyak. Capek lah, ada urusan lah, bisnis lah, dan sebagainya. Sekarang mau cari gereja untuk beribadah pun, gerejanya tutup, tidak ada yang buka. Terpaksa kita harus tinggal di rumah. Yang lebih heran lagi, sekarang ini banyak orang Kristen tidak suka dengan kekristenannya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tidak suka dengan firman Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau percaya kepada Tuhan yang seharusnya dipercayai. Saudara, ini suatu hal yang sangat ironis sekali. Nah, secara rohani saya khawatir sekali. Banyak orang yang percaya, tadinya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, tetapi sekarang sudah mulai luntur, bahkan tidak lagi mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mengapa? Mungkin awalnya baik. Di rumah saja, ya. Ada banyak hashtag yang seperti itu.
Di rumah saja untuk berhenti dari semua kegiatan yang ada. Tinggal di rumah. Namun hal ini bisa juga berdampak negatif. Apabila kemalasan-kemalasan di dalam kehidupan itu menyerang kehidupan kita, bahkan juga secara rohani. Salah satu yang menyebabkan kita tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak lagi sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Nah, karena kita sudah merasa, wah di rumah saja santai, tidak melakukan aktivitas ya. Bahkan mungkin kita juga sudah putus asa akan kehidupan kita. Sehingga ketika kita berdoa tidak lagi punya iman. Ketika kita membaca Alkitab hanya sekedar membaca Alkitab. Kita tidak tahu ketika kita ibadah streaming, kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, atau beribadah sungguh-sungguh atau tidak, kita sudah tidak tahu lagi. Tidak ada yang kontrol. Itulah kondisi keadaan yang sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu tidak heran kalau hidup kita saat ini kita mengalami yang namanya khawatir. Kita mengalami ketakutan. Kita mengalami keputusasaan di dalam kehidupan ini. Namun hal ini tidaklah mengherankan Bapak Ibu sekalian. Sebab para murid Tuhan Yesus juga mengalami yang namanya ketakutan. Ketika perahu yang ditumpangi para murid menuju ke seberang Danau Genesaret, diterjang oleh badai dan ombak yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Waktu itu Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Dan ketika Yesus datang menghampiri mereka, Tuhan Yesus dikira hantu. Saking ketakutannya mereka. Dan mereka sudah putus asa. Mengapa kekhawatiran, ketakutan, dan keputusasaan itu ada di dalam diri para murid? Dan juga tentunya kita orang yang percaya. Jawaban yang paling memungkinkan adalah karena mereka kurang percaya. Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Di dalam situasi yang tidak ideal, badai yang hampir menenggelamkan kapal para murid itu, justru Yesus menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Murid-muridnya menyaksikan hal ini. Walaupun mereka sudah tinggal bersama dengan Tuhan selama ini, menyaksikan mujizat, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit, bagaimana Tuhan memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan, dan sisanya 12 bakul. Mereka makan sampai kenyang, tetapi mereka tetap tidak dapat mengenal siapa Yesus. Lebih tepatnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka meragukan siapa Yesus. Sehingga tidak heran kalau mereka ketika mengalami masalah, mengalami badai di dalam perjalanan ke seberang dengan perahu mereka, mereka mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, dan keputusasaan. Yesus dikira hantu saking takutnya mereka. Tetapi Yesus tetap menghampiri mereka. Dan berkata kepada para muridnya, jangan takut, akulah dia. Nah saudara, kata akulah dia, aku adalah aku, dipakai kata ego emi. Di dalam bahasa Ibraninya eye, eser, eye. Artinya apa? Bahwa Tuhan ingin menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Identitas dirinya yang sesungguhnya.
bahwa Yesus bukan sekedar yang dapat membuat mujizat. Yesus bukan sekedar yang dapat menyembuhkan orang sakit, yang buta melek, yang lumpuh berjalan. Tetapi Yesus ingin menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dirinya adalah Allah yang berdaulat, yang awal dan yang akhir. Dialah Allah yang berotoritas, Allah pencipta langit dan bumi, yang awal dan yang akhir. Dan dialah Yesus Allah yang berdaulat. Sehingga badai itu menjadi reda, air dan ombak menjadi tenang, perahu menjadi aman, dan mereka bisa tiba di seberang bersama dengan Tuhan Yesus dalam keadaan yang selamat. Ada damai yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita dapat menanggapi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita dengan tepat dan benar tentunya, sesuai dengan pengenalan yang benar akan pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah yang berdaulat. Di tengah pengajaran yang diterima oleh jemaat Kolose yang menentang keunikan Yesus, Paulus perlu menegaskan kembali siapakah Yesus yang sebenarnya. Mengapa Yesus dikatakan lebih utama dari segala yang ada? Karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, Yesus adalah satu-satunya pribadi Allah yang menyatakan siapakah Allah yang sesungguhnya. Siapakah Allah yang sejati itu. Dia tidak diciptakan dan dia tidak mendahului segala ciptaan yang ada. Tiada satupun ciptaan yang sama, bahkan lebih tinggi dari dia. Karena dialah Allah. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-15. Dengan demikian pengenalan kita kepada Allah yang tidak nampak menjadi nyata dan dapat diselami. Karena Allah telah berinkarnasi menjadi manusia yang dekat dengan kehidupan kita, umat manusia. Yang kedua, kita bisa menyaksikan di sini, dialah Allah pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu. Kita bisa membacanya di ayat 16 bagian A. Maka dialah penguasa sejarah manusia dan seluruh alam semesta ini. Seluruh ciptaan ada di dalam kuasanya dan diciptakan demi kemuliaannya. Yang ketiga, kita bisa melihat di sini bahwa dialah penguasa segala sesuatu. Dia penguasa segala kuasa yang ada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Keempat, saudara, dalam dia bersumber segala kuasa. Ayat 16 bagian C. Tiada penguasa yang memperoleh kuasa dari dirinya sendiri ataupun orang lain, kecuali dari dia, Tuhan Yesus. Oleh dia, segenap penguasa harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada dia. Ayat 16 bagian D. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari, mengerti, mengenal keunikan akan Yesus Kristus yang memang tidak tertandingi oleh penguasa manapun, masihkah kita berpikir bahwa ada penguasa-penguasa lain, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di dalam dunia ini, yang berada di luar kedaulatannya? Sesungguhnya hanya Yesus sang penguasa sejati. Dia penguasa tunggal
yang berdaulat atas semua yang ada di dalam alam semesta ini. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu ragu lagi. Kita harus menempatkan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupan ini. Bukan COVID-19, bukan masalah kita, bukan kesulitan kita, ataupun pergumulan-pergumulan kita. Tetapi Tuhan Yesus yang berdaulat itu, yang harus kita tempatkan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Dampaknya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami di dalam kehidupan ini bahwa kita akan diperdamaikan dengan Allah. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-20. Hubungan kita akan diperdamaikan dengan Allah. Kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Kita memiliki persekutuan yang indah dengan Allah. Dan kita akan mengalami yang namanya kebangkitan di dalam kehidupan ini, sekalipun kita sudah mati. Inilah yang utama yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita diperdamaikan dengan Allah dan dosa kita diselesaikan. Adakah yang lebih utama dari hal ini? Maka saudara, kita akan memiliki yang namanya damai yang sejati di dalam kehidupan kita. Shalom Tuhan terjadi di dalam seluruh hidup kita. Seluruh bagian kehidupan kita, kita akan mengalami yang namanya shalom. Dan ciri orang yang menempatkan Kristus sebagai yang utama dalam kehidupannya adalah bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan di dalam kehidupannya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bisa baca dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Bukan lagi ketakutan, bukan lagi kekhawatiran, bukan lagi keputusasaan, tetapi hanya karya Allah yang hidup dan nyata di dalam hidupnya. Masalahnya apa Bapak Ibu sekalian? Apakah kita saat ini mengenal siapa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah yang berdaulat itu dalam kehidupan kita? Sudahkah kita percaya kepadanya? Sejauh apakah iman percaya kita? Apakah kita mengenal Yesus yang adalah Allah yang berdaulat, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang paling utama di dalam kehidupan ini, di dalam alam semesta ini? Dialah Allah yang berotoritas, yang awal dan yang akhir. Tanpa Dia, tidak ada yang dijadikan dari segala yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita percaya dan mengenal Dia, apakah mungkin kita masih khawatir? Apakah mungkin kita masih takut? Apakah mungkin kita mengalami yang namanya putus asa dalam kehidupan ini? Sekalipun benar situasi dan kondisi kita saat ini tidaklah baik, tidaklah ideal, bahkan kita menemukan jalan yang buntu akan kehidupan ini. Tetapi Dia Yesus yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dialah Yesus, Allah yang berdaulat. Sudahkah saudara percaya kepadanya? Jadikan Dia Tuhan dan Allah di dalam kehidupan kita ini. Dan percayalah kepadanya. Jangan tidak percaya.
Tuhan Yesus katakan, janganlah takut, percayalah kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami shalom, damai, sejahteranya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami yang tidak percaya ini. Ampunilah kami yang tidak percaya ini. Supaya kami boleh percaya kepada Tuhan. Boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah yang berotoritas dalam kehidupan kami. Situasi kami tidak ideal. Ada banyak ketakutan yang menyerang kami. Ada banyak kekhawatiran di sekitar kami. Ada keputusasaan di dalam jiwa kami. Apalagi kami menghadapi situasi yang tidak mudah akhir-akhir ini. Tetapi tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Untuk kami boleh percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Bahwa Engkaulah Yesus Allah yang berdaulat. Dan Engkau menyertai, memberkati kami di dalam segala keadaan kami. Tolong kami Tuhan yang tidak percaya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang dapat menguatkan kita. Kiranya pujian, doa kita pada malam hari ini dapat sungguh menguatkan kita. Dan akan keyakinan kita bahwa Tuhan kitalah yang berdaulat dalam segala keadaan kita saat ini. Mari kita menaikkan pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah doa Rabu malam ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat sekalian dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati.